Dan tentunya ini bukan odot super, tapi ini Guatemala. Tapi kalau misalkan dia batangnya kecil, ini cenderung mirip rumput odot si Guatemala ini. Selamat sore sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Oke, seperti biasanya, ini di lokasi yang sama di rumah GWF. Ini ya, kita sambil jalan. Jadi kali ini kita akan share terkait tentang rumput Guatemala ataupun maladres. Kalau orang sini nyebutnya maladres, tapi kalau misalkan searching di Google dan bahasa familiarnya itu rumput Guatemala. Ini lahan rumput. Kalau misalkan ini pakcong, yang sebelah sini dan sebelah sana odot, dan terus masih ke ujung sana, ada ke bawah lagi, dan si Guatemalanya masih di bawah sana. Sebelum menuju Guatemala, perlu saya sampaikan bahwa kalau misalkan sahabat rumah GWF pengen atau misalkan mau pesan bibit rumput odot, pakcong, Zanzibar, Napier Taiwan, Red Napier dan lain sebagainya, saya siap supply, siap kirim. Mau 1.000, 2.000, kalau misalkan 30.000 pun kami siap kirim. 35.000 itu ataupun 50.000 batang, satu hari pun kami siap kirim. Itu fresh dan kami ngambilnya dadakan. Kalau misalkan di tempat yang lain mungkin jarang-jarang loh, 35.000 batang itu satu hari bisa selesai pengambilan bibit. Kalau di saya bisa. Oke. Ini lokasi ini masih lokasi bibit nih. Ini lokasi bibit. Ini sebenarnya masih ke sana tuh. Masih ke sana. Pokoknya ya lumayan lah, masih agak luas untuk kita keliling. Dan kita masih ke bawah nih. Kita berlanjut ke kebun rumput odot dan Guatemala. Ini sahabat rumah GWF, ini juga pernah saya sampaikan bahwa si rumput odot ini saya tanam juga di bawah naungan ini nih, pohon cengkeh nih. Nah itu kan pohon cengkeh, siap, pohon cengkeh, dan sini rumput odot. Udah lama banget, udah hampir lah 2 tahunan nih. Ada kurang lebih 2 tahunan. Dan di sana ada Mr. Ade. Halo Mister. Ya itu Mr. Ade nih, beliau tukang ngarit sejati. Wah ini Mr. Ade. Jadi walaupun ditanam di tempat rimbun, rumput itu insya Allah tumbuh, tetapi secara pertumbuhan dia tidak terlalu maksimal, kalahlah sama tempat yang terbuka. Nah ini di atas tempat terbuka dan kita akan OTW ke sana. Oke, lihat tuh Mr. Ade ngarit rumput odot cepet banget, jadi lebih efektif dan lebih efisien lah kalau misalkan kita punya bank pakan sendiri. Kamu lihat sini. Nah ini kebaca agak kan, dilarang ambil rumput odot buat benih. Jadi khusus, ini tuh khusus buat benih nih sahabat rumah GWF. Jadi kita OTW lagi ke sebelah sini. Wah. Ini yang di belakang saya, ini Indigo Vera, rumput odot, ada Guatemala, dan ini khusus full untuk benih. Jadi kita beda loh, mana yang buat pakan dan mana yang memang buat benih. Nah, kita Guatemala nih, tuh lewat mananya? Nah, lewat dia ya. Nah nih, Kang, Guatemala. Sini Kang Emil, agak dekat. Jadi ini rumput Guatemala dan ini daunnya. Kalau misalkan usia muda seperti ini kurang lebih 1 bulanan dari panen. Dia lembut dan tidak terlalu kasar. Kalau misalkan dia udah tua banget dan untuk pembibitan, dia ini tajam di sini nih. Tajam di gerigi ini. Nah, ini dia lebih tajam nih kalau misalkan seumpama sudah tua. Nah, ini kan belum layak untuk bibit si Guatemala ini. Jadi dia teksturnya lembut, si batangnya juga kalau misalkan
kalau misalkan untuk pakan dia juga tidak terlalu keras kalau Guatemala ini. Nah, ini kan, ini mirip seperti jagung kalau sepintas, tetapi bukan jagung. Oh, secara tunas dia ini bisa tumbuh banyak loh si tunasnya ini. Ini lebih cenderung mirip odot, dan si tunasnya lebih banyak. Cuman kalau misalkan untuk awal tanam sampai proses panen ini lebih lama dibandingkan jenis rumput yang lain. Dan cocoknya kalau misalkan yang kayak gini ini ditanamnya di daerah tebing. Karena dia ini kuat, si akarnya itu kuat banget untuk menahan erupsi ya. Ya pokoknya itu biar gak longsor. Ini cocok banget kalau misalkan untuk ditanam di daerah pinggir, daerah miring lah. Lamun cek orang Sunda mah gawir. Oke sobat rumah GWF, ini mudah nih si daunnya. Ini lebih lembut. Kalau muda itu lembut banget. Kalau si Guatemala ini dia si tunasnya juga agak banyak dan si beratnya juga lumayan lebih berat dibandingkan dengan jenis rumput yang lain. Kalau misalkan biasanya saya jual bibit si Guatemala 300 batang itu bisa nyampe 30 kilo. Bibit Guatemala. Beda kalau misalkan odot kan 300 batang paling jatuhnya ya 12 kiloan lah, 12 sampai 15 kiloan. Kalau misalkan pakcong ya kurang lebih 20 kiloan. Kalau Guatemala ini dia 300 batang itu bisa 30 kilo si bibitnya. Dia lebih berat dan lebih besar juga batangnya. Mungkin ada gaya batangnya di sini. Nah, kan ini. Aduh, kerusukan. Nah, batangnya tuh kayak gini nih, Kang. Ini batangnya nih. Ini sebenarnya kalau misalkan kecil dia mirip odot, tapi ini besar jadi bukan odot dan ini bukan odot super tentunya. Dan si akarnya dia ini lebih kuat. Tentunya ini bukan odot super, tapi ini Guatemala. Tapi kalau misalkan dia batangnya kecil, ini cenderung mirip rumput odot si Guatemala ini. Nah, akarnya seperti ini, jadi dia bisa nancep bener-bener ke tanah itu, dia bisa mencegah longsor lah. Karena memang kalau misalkan si akarnya ini kalau misalkan ditanam di tebing, dan saya pernah nyoba, dia tuh sangat kuat banget itu nahan si tanahnya itu. Oke sobat rumah GWF nih, kalau misalkan rumput odot, ini masih rumput odot juga. Ke sana itu, kebayangkan berapa luas, aduh Rahmat. Seberapa luas si rumput odot, pakcong, yanjibar dan lain sebagainya. Jadi kami memang sengaja mempersiapkan si berbagai macam jenis rumput ini untuk kebutuhan para peternak di seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu saja nih sahabat rumah GWF terkait Guatemala ini. Kalau misalkan nanam, kemarin saya udah tanam juga perluasan si Guatemala ini. Pokoknya panjang umur hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.